Bayangkan, tidak banyak orang yang tahu kalau jalan raya paling bagus, paling berkualitas dan mulus ada di Aceh. Ayo kita buktikan. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami Road Trip Indonesia. Pasangan suami istri yang 10 tahun hidup nomaden keliling Nusantara untuk mengenal bangsanya dari dekat. Akhirnya kita harus pamit dari Melaboh. Kita harus melanjutkan lagi perjalanan kemana, sayang? Ke Banda Aceh. Oh iya, kita mau malam juga kan? Sering nonton. Oh iya, Bapak sering nonton. Terima kasih udah nonton, Pak. Ayo kita coba dulu. Aku coba dulu ya, guys. Ini pulut pakai kelapa, pakai gula merah. Oh, coba aku coba dulu. Ini warnanya kuning ya. Kalau kita pikir nasi kuning. Bukan. Kalau di kampungku ini kayak lemang, cuman dia dibungkus pakai daun pisang dan di dalam letaknya. Iya, oh gitu. Cuma warna Lemang, kuning itu. lemang balduo. Makasih sambutannya semuanya, kehangatannya. Ayo kita foto dulu yuk. Sekarang saatnya kami pamit kepada keluarga besar Portola dan Pakset yang ada di Melaboh untuk melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Sampai jumpa lagi ya. Kondisi jalanan dan SPBU. Seperti yang kita biasa sepanjang perjalanan kita melaporkan. Jadi begitu kita turun ke pesisir barat, ya kan, Melaboh itu memang kalau untuk BBM kita biosolar itu antriannya agak panjang-panjang dan beberapa SPBU itu kosong. Ya, kalau di sini kita harinya diatur. Ya. Terus jam kedatangan solarnya juga diatur. Oh gitu ya? Iya, terus. Oke, nggak apa-apa, mendingan diatur begitu. Antriannya. Jadi jelas. Antriannya pun diatur. Cuman kalau kondisi jalan raya gimana, sayang, sepanjang kita masuk Aceh? Jalanannya mulus. Ya, kalau ada kerusakan sedikit itu nggak signifikan. Iya. Hanya kecil-kecil sekali lah, nyaman kita. Bahkan kadang-kadang aku harus kontrol diri atau aku harus kontrol Fadil karena terlalu nyaman nyetir. Saking mulusnya, kelokan-kelokan kita jadi suka injek gasnya, agak-agak lupa diri. Kemudian kita akan lihat lagi nih menuju ke Banda Aceh. Katanya jalan raya yang dibuat oleh Jepang dan Amerika. Kita lihat nanti seperti apa kondisi jalannya. Apakah yang di sini juga sudah termasuk di Melaboh? Di Melaboh ini bagian mana yang juga dibangun oleh Amerika dan Jepang? Kenapa dibangun Amerika Jepang? Itu pasca tsunami, semua jalan hancur, negara-negara banyak sekali masuk ke sini mengirim bantuan dan mereka langsung membuat jalan-jalan yang kabarnya kualitasnya bagus. Harusnya kita Indonesia juga bisa dong bikin kualitas seperti itu. Itu dulu, sekali lagi terima kasih kepada Parkside Meligo Hotel. Terima kasih. Hotelnya bersih, nyaman seperti grup-grup Parkside dan Portola lainnya. Dan salam sayang, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di Banda Aceh. Banda Aceh. Seperti pemandangan di pesisir barat Sumatera lainnya, jalur pesisir barat Aceh juga tidak kalah keindahannya. Apalagi dengan kualitas jalan raya mulus dan lebar. Menurut keyakinan kami dan pengalaman 10 tahun keliling Indonesia, ini adalah jalan raya paling bagus dan berkualitas di seluruh Indonesia. Mungkin karena dibangun oleh Jepang dan Amerika pasca tsunami dulu. Seperti inilah hasilnya kalau bantuan asing kita buka untuk membantu recovery pasca bencana. Seandainya saja bencana yang sedang terjadi di berbagai daerah saat ini juga dibuka bantuan asing, akankah seperti ini juga hasilnya?
Ya, ini kita sekarang ternyata berada di Masjid Besar Baitur Rahman Tenom. Jadi ini Tenom nama daerahnya. Jalan antara Maulabo dengan Banda Aceh. Ini kita lagi berhenti untuk sholat zuhur. Cuacanya semenjak kita turun dari ketinggian Tanah Gayo kemarin dari Takengon terus pesisir barat ya. Cuacanya seperti inilah. Cerah, merona. Perjalanan kita didukung oleh oli Lupromax. Jadi kita membawa stok cadangan, ada oli, ada fuel treatment, dan ada air radiator juga ada, kita bawa semuanya. Terima kasih Lupromax. Perjalanan kita jadi semakin lancar, mobil kita juga semakin irit dan bertenaga. Lupromax ini sudah kita pakai di Serling Senja selama 2 tahun belakangan, terutama waktu perjalanan di Kalimantan. Ini memang oli berkualitas, terutama untuk kita yang heavy duty. Boleh dicoba. Dan oh ya, buat teman-teman di bengkel-bengkel nih, mumpung kita masih ada di Sumatera, yang bengkel atau toko-toko oli, toko spare part yang mau bekerja sama memasarkan Lupromax, bisa kontak Bang Den. Kontak kita ada di kolom deskripsi atau DM Instagram ya. Mumpung kita lagi ada di Sumatera, nanti kita bisa mampir di tokonya teman-teman semua atau bengkelnya teman-teman semua. Ini dashcam dari Asdom. Asdom tipenya M660. Dia sudah menggunakan 4 kamera. 2 di sini, 1, 2, di depannya 1, kemudian di belakang kita taruh 1 lagi. Jadi ada 4. Ini buat menambah safety perjalanan kita. Jadi kita bisa memonitor, ada yang di depan, ada yang di belakang. Sekarang kan banyak tuh kejadian-kejadian orang pura-pura ketabrak, pura-pura kecelakaan, terus dia minta uang sama kita kan. Nah, kalau kita udah pakai ini semua termonitor, ya udah. Dia kan ini pakai memory card. Tinggal cabut memory card, kita lihat aja sebagai barang bukti. Langsung bisa kita deteksi siapa yang salah, siapa yang benar. Asdom M660. Bayangin aja kita dari tadi jalan berjam-jam untuk mencapai warung Guritno. Ini katanya lagi viral, kita pengen tahu ada apa. Bukan warung Guritno, apa? Mie Guritno, mie gurita. Apakah pakai gurita? Tapi satu guys, tadi itu perjalanan kita itu banyak banget sapi. Kalian harus hati-hati kalau di jalur ini nih. Memang jalannya mulus, lebar, enak banget ya kan. Kita main gas-gas aja. Tapi kalau udah lihat sapi di depan, mendingan rem deh. Kita tadi hampir aja kejadian. Aduh, udah pucat semua, udah deg-degan. Sekarang kita cek dulu nih di warung Guritno. Jalur dari ini Lamno ya, Lamno. Sekarang kita mau cari informasi tentang Lamno, si mata biru. Mana kan dia? Pesanan pertama kita adalah es agar rasa. Agak rasa guys, kita lagi di Lamno sekarang, Aceh Besar. Kita tadi perjalanan dari Malabo ke Banda Aceh. Mana kacang hijau, Terus mampir, agar-agar. Ada kacang hijaunya lucu bang. mampir di sini ada kedai yang lagi viral. Bayangin perjalanan kita di teriknya pesisir barat, tiba-tiba dihidangkan kayak gini kan rasanya. Biarkan esnya dia larut dulu, baru bunyi. Nggak dingin bang. Ya, terlalu dingin itu. Aku lagi tanya nih sama abang nih tentang si mata biru Lamno yang sangat terkenal itu. Tapi kan abang tinggal 2 orang. Ini ada abang ini orang Lamno. Sekitar 2 orang lagi paling anak SMP atau SMA itu. Ya. Yang lain pada kemana? Yang lain mungkin tsunami kemarin musibah. Habis Jadi banyak campur ya. akibat tsunami Iya, kemarin. ini asli lagi. Jadi Berarti yang 2 apa ini namanya? asli. Campur. Campur juga udah ya. Tapi masih katanya masih diri lah ya. Ternyata tinggal cerita. Si mata biru Lamno itu tinggal 2 orang, yang satu SMP, yang satu SMA. Oke, kita
Hidangan kita sudah datang, kita makan dulu, kita nikmati dulu, baru nanti kita cerita lagi. Mana mie guritno? Kalau masalah mie Aceh, itu favorit kami semua. Sejak di Jakarta pun Bang Den dan Kak Beda hobi sekali makan mie Aceh. Apalagi semenjak masuk Aceh, nyaris tiap hari makan mie Aceh, sampai lupa diet. Ha ha ha. Kayak rasa udah itu. Ini mantap ini, cocok. Di sini juga ada gurita, ada lobster, ada daging rusa, macam-macam nih ya. Karena di sekitar ini masih banyak hutan ya kan. Jadi masih ada rusa. Bukannya rusa dilarang ya? Kami lanjutkan menikmati perjalanan di pesisir barat Aceh yang indah dan banyak sekali keunikan di sepanjang jalan. Rasanya ingin berhenti-berhenti terus melihat keindahan alam dan pantai-pantainya. Woi, mataharinya masih tinggi guys. Nanti kalau dia agak turun-turun dikit kita liatin pemandangan Grute yang fenomenal itu. Kita mau kasih kesimpulan perjalanan kita dari Melaboh tadi, jalanan mulus, bagus banget dan lebar. Ini jalanan dibuat oleh Jepang dan Amerika pasca tsunami dan mulus. Usianya sudah 20 tahun tapi aku pikir ya kalau untuk ukuran 20 tahun sudah mulai ada sedikit-sedikit tambalan-tambalan, masih oke lah. Kalau 10 tahun lalu kita lewat di sini itu masih bagus banget, masih mulus banget jalanannya. Cuman yang harus paling diwaspadai, yang paling diwaspadai karena jalannya mulus, kadang-kadang kita terlalu nikmat untuk ngegas karena sepi juga. Nah di sini kayaknya klimaksnya, di sini bagus banget. Kita mau ngopi dulu setelah tadi makan mie, ya. Menikmati keindahan Grute. Dari sana sampai ke sana, inilah Aceh. Inilah puncak Grute yang indah-indah sekali. Ini pemberhentian favorit kami sejak dulunya. Selain indah, juga unik karena pantai seperti kita potong dari atas. Ombaknya, ombak putihnya yang berlapis-lapis, keren sekali. Lagi. Pokoknya sampai bayar 1.000 ya. Jadi lokasi kita saat ini di Pantai Grute ini berjarak 67 km dari Banda Aceh. Jadi kalau perjalanan naik motor atau naik mobil kurang lebih 1,5 jam dari Banda Aceh. Perjalanan 1 dekade road trip Indonesia. Rindu itu bernama Aceh bersama Loop Romek. Wah, lokasinya luar biasa ini. Di pusat Banda Aceh. Prime location dong. Prime location. Alun terbaik. Alun-alun. Besok pagi kita langsung jogging di sini. Tadinya di Blang Padang. Ini kalau bahasa di Jawa tuh alun-alun.
Kita sampai lagi di Banda Aceh setelah 10 tahun. Kayaknya malam ini kita akan beristirahat setelah perjalanan 1 harian dari Melaboh dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Ini aku senang sini kayu-kayu ya. Aku kan pencinta kayu. Keren. Ya, kayu ya. Dan ini lukisannya abstrak. Kita sekarang makan malam di Abraj Rooftop Lounge, Hotel Portola Grand Arabia, Banda Aceh. Ini suasananya open air dan Open air. Ini- kita juga bisa lihat city light dari lantai 6 ini. Ada masjid raya, lampu-lampunya nanti kita kasih lihat. Sekarang kita makan dulu ya. Oh, supnya. Terima kasih. Kita buka dulu dengan sup. Sekarang kita mau ke Masjid Baitur Rahman, kita mau sholat zuhur di sana dan nanti pulangnya langsung ke Museum Tsunami. Kita langsung sholat di Masjid Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada masa Kesultanan Aceh di abad ke-17, menjadi pusat ibadah dan perlawanan spiritual rakyat Aceh. Berkali-kali direnovasi, ia tetap berdiri kokoh bahkan saat tsunami 2004 melanda. Masjid ini bukan hanya bangunan, tapi penanda sejarah, iman dan identitas Aceh yang terus hidup hingga hari ini. Kita mau ke Pelabuhan Ulele, penyeberangan ke Sabang, ke Pulau Weh. Kita tanya dulu jadwalnya buat nyeberang ke Pulau Weh besok. Pelabuhan Ulele ini tiket counternya cuma tutup kemana ya? Dalam kayaknya ya. Itulah sekilas perjalanan kami di sebagian pesisir barat Aceh yang indah. Kami masih ingin melihat pesisir barat secara keseluruhan, mulai dari Banda Aceh sampai ke Tapak Tuan. Semoga nanti ada kesempatan ya saat arah pergi meninggalkan Aceh. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kamu suka cerita petualangan, silakan subscribe dan komentar ya. Salam sayang.